Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati Bu Erna Nur Safitri, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis IPA Sekolah yang berhalangan hadir pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan melaksanakan presentasi mengenai analisis miskonsepsi pada materi sistem ekspresi manusia dan alat indera. Untuk yang ingin presentasi, silahkan untuk langsung share screen saja. Yang pertama yaitu mengenai sistem ekspresi. Siapa yang mau presentasi? Aku lu Oke, kepada Anissa, saya persilahkan untuk melakukan presentasi. Bisa langsung share screen dan melaksanakan presentasi. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Permatasari dengan NIM belakang 029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan ajar mengenai sistem ekspresi. Nah, di sini yang akan dibahas itu tentang sistem ekspresi pada manusia, membahas mengenai struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia, kemudian ada gangguannya, dan upaya untuk menjaga sistem ekspresi manusia. Untuk struktur dan fungsi ekspresi manusia ini terdiri atas ginjal yang nanti hasilnya itu akan menghasilkan urin, kemudian ada kulit nanti menghasilkan keringat, hati menghasilkan empedu, paru-paru menghasilkan uap air dan oksigen. Untuk mekanismenya nanti akan dibahas di bahan ajarnya. Kemudian untuk gangguan dan upayanya, yang pertama ada nefritis, batu ginjal, albuminuria, hematuri, diabetes insipidus, kanker ginjal, biang keringat, dan jerawat. Oke, memasuki materi ya, ini ada sistem ekspresi manusia, itu ada ginjal, hati, paru-paru, terus kulit. Yang pertama ini ada ginjal. Fungsinya itu menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Nah, ginjal ini pasti teman-teman udah tahu ya, terletaknya itu di kanan dan kiri tulang pinggang, jadi kayak ada sepasang gitu. Ginjal yang sebelah kiri letaknya itu lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Terus bentuknya itu kayak biji kacang merah. Terus ini ya, ginjal itu tersusun kurang 1 juta alat penyaring yang disebut nefron. Nah, nefron itu merupakan satuan struktur dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Kemudian setelah ada nefron itu ada badan Malpighi. Badan Malpighi ini merupakan komponen penyaring ya, lanjutan dari nefron. Terus ada tubulus. Terus ada badan Malpighi yang mengandung gulungan kapiler darah itu disebut glomerulus. Terus ini ada tahap-tahap di dalam ginjal ya. Setelah ginjal ini ada kulit, ada paru-paru, hati, terus ini gangguannya. Nah, ini langsung saja ke miskonsepsi. Jadi saya mengambil ada beberapa jurnal ya. Yang pertama ini jurnal yang ditulis oleh Irian Tias. Miskonsepsinya yaitu siswa menganggap bahwa zat sisa metabolisme yang dikeluarkan masih berguna bagi tubuh. Padahal konsep yang benar itu organ ginjal, hati, paru-paru, dan kulit termasuk organ sistem ekskresi yang dapat mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna atau sudah tidak terpakai, jadi tidak disimpan di dalam tubuh gitu. Kemudian miskonsepsi kedua dari Ferdinand, uh, siswa menganggap bahwa ginjal hanya menyaring dan menghasilkan urin primer. Padahal ini ya konsep yang benar. Selain urin primer, ginjal juga menghasilkan urin sekunder. Kemudian jurnal dari Irianing Tias lagi, ini mohon maaf ya tidak urut.
Siswa menganggap filtrasi adalah penyerapan dan augmentasi adalah penyaringan. Konsep yang benar adalah proses pembentukan urin terjadi penyaringan darah yaitu filtrasi, yaitu penyerapan kembali zat yang masih berguna itu reabsorpsi dan transport aktif memindahkan zat-zat tertentu itu augmentasi. Kemudian satu lagi dari F. Ferdinand, pada bilirubin ada hemoglobin dan protein di hati. Konsep yang benar adalah hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah akan dibongkar oleh sel yang ada di hati menjadi zat besi atau Fe, globin, dan hemin. Hemin inilah yang akan menjadi bilirubin dan biliverdin. Lanjut dari Irian Tias lagi, siswa beranggapan bahwa CO2 adalah udara yang masuk ke paru-paru dan O2 adalah udara yang keluar dari paru-paru. Konsep yang benar adalah paru-paru sebagai organ ekskresi berfungsi mengeluarkan zat sisa CO2 dan dapat mengeluarkan H2O atau uap air gitu. Terus ini dari Dahlina. Ginjal terletak pada rongga perut. Ada juga yang menganggap ginjal terletak pada kanan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Nah, ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut pada di dinding tubuh bagian belakang. Lanjut ini miskonsepsi dari yang ditulis Luciawati ini ada 3 ya. Alkohol akan meningkatkan sekresi ADH dan akibatnya volume urin juga akan meningkat. Nah, ternyata konsep yang benar itu antideutenik hormon ADH berfungsi meningkatkan permeabilitas kontrastus distal dan tubulus pengampul terhadap air sehingga mengakibatkan terjadinya reabsorpsi air dan volume urin sedikit. Nah, jadi ketika seorang mengonsumsi alkohol, urin yang akan dikeluarkan akan banyak karena ADH tidak dapat bekerja dengan baik gitu. Eh, Terus ada kerusakan fungsi hati pada seseorang akan mengakibatkan tubuh mengalami kelebihan NH3. Hati adalah organ tubuh. Ini belum selesai ya, lanjut aja deh yang bawah. Miskonsepsi yang selanjutnya ini ada ginjal mengeluarkan empedu. Nah, padahal konsep yang benar itu empedu diproduksi oleh hati, bukan ginjal ya, dan dibentuk oleh sistem retikulo endotelium yang dialirkan ke empedu yang berperan dalam emulsifikasi dan absorpsi lemak. Oke, mungkin presentasi sistem ekskresi dari peta konsep dan uh, miskonsepsi cukup sekian. Mungkin buat teman-teman ada yang ingin bertanya. Baik kepada teman-teman yang ingin ditanyakan atau mungkin ada ngasih feedback atau saran masukan, dipersilakan. Oke, silakan kepada Saudari Nandin. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan maupun saran atau masukan. Baik, terima kasih kepada Luki. Saya Nandina Ainur Aziza dengan NIM akhir 032. Izin bertanya kepada Saudari Anissa. Kan di situ disebutkan berbagai gangguan ya. Nah, gangguan itu sendiri tuh bisa terjadi karena apa? Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apa mungkin ini langsung dijawab gitu? Ya, Anissa langsung dijawab aja, nggak apa-apa. Kalau sudah memiliki jawabannya. Oke, sebentar ya. Beri saya waktu untuk mengumpulkan jawaban. Oke, izin menjawab ya. Tapi ini mungkin setahu saya nanti kalau teman-teman ada masukan boleh ditambahi. Sebenarnya kalau menurut saya
itu tuh tergantung penyakitnya tuh apa dulu. Misalnya kayak nefritis itu kan akibat rusaknya nefron. Nah, ini tuh paling disebabkan oleh menurut Google ya, ini disebabkan oleh kebiasaan makanan yang tidak sehat seperti itu, mengonsumsi banyak alkohol. Nah, itu bisa bikin rusaknya nefron. Terus kemudian ada batu ginjal. Ini kalau misalnya asam uratnya tinggi itu bisa batu ginjal. Terus kalau diabetes itu juga ada kan yang keturunan gitu. Terus yang kebanyakan gula sehingga gulanya tuh dikonsumsi secara berlebih gitu dan ginjal kita tuh nggak mampu nyerapnya. Jadi bisa penyakit diabetes gitu. Terus kanker ginjal itu juga bisa karena keturunan gitu. Jadi kayak tergantung penyakitnya itu apa. Tapi kalau ini ya saya mencari itu kebanyakan dari apa yang kita konsumsi gitu. Jadi kayak misalnya kita mengonsumsi makanan secara berlebihan, mungkin makanan yang mengandung minyak berlebihan atau makanan-makanan yang tidak sehat gitu. Nah, itu tuh memicu ginjal ya memicu ginjal atau sistem ekskresi kita tuh tidak baik kayak misalnya aja ini jerawat. Ini kan katanya jerawat tuh karena kita mengonsumsi banyak kacang-kacang gitu. Tapi itu ternyata mitos sih. Tapi emang kebanyakan itu dari makanan yang kita konsumsi. Tuh. Ya itu sih, jadi kesimpulannya tergantung penyakitnya tuh apa dulu gitu. Mungkin teman-teman bisa nambahin. Baik, mungkin dari jawaban Anissa ada yang ingin menambahkan. Bagaimana Saudara Nandin, apakah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih banyak. Oke, baik pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan maupun memberikan feedback seperti itu? Oke, mungkin saya ingin mencoba ya menambahkan sedikit kembali ke peta konsep coba nih. Nah, mungkin kayak masukan aja atau saran atau yang saya buat itu ya terkait peta konsepnya. Ini kan kayak zuma ginjal menghasilkan urin. Mungkin untuk siswa lebih jelas bisa ditambahkan misal dari ginjal itu dapat menghasilkan urin. Nah, urin itu dihasilkan oleh nefron. Nah, nefron itu terdiri atas apa aja? Misal ada glomerulus, ada kapsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal. Nah, nanti glomerulus itu kan akan terjadi filtrasi. Nah, filtrasi itu akan menghasilkan urin primer. Terus urin primer nanti lanjut ke reabsorpsi, di mana terjadi di tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal terjadi reabsorpsi terus menghasilkan urin sekunder. Setelah terjadi urin sekunder, maka masuk tahap augmentasi terjadi pada tubulus distal dan akan dihasilkan urin dan masuk ke tubulus kolektivus dan menuju ke ureter dan berakhir ke kandung kemih dan uretra. Mungkin kayak ditambahin aja biar siswanya lebih jelas. Selain itu juga dapat ditambah terdiri dari apa saja lapisan ginjal itu, misal ada korteks, medula, dan pelvis. Kemudian lanjut juga pada yang kulit ya, yang kulit itu terdiri atas epidermis, dermis, hipodermis, terus eh, terdapat apa kelenjar keringat yang dapat menghasilkan keringat, terus kelenjar minyak menghasilkan minyak itu sih kayak peta konsepnya lebih kompleks gitu. Kalau misal lebih siswanya memahami materi, mungkin itu aja masukan. Oke, terima kasih Lucky. Mungkin untuk selanjutnya bisa aku tambahin ya, jadi lebih rinci gitu. Oke, Kasih. baik, apa ada yang ingin ditambahkan lagi dari teman-temanku semua? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran?
Jika tidak ada berarti sudah jelas semua ya mengenai sistem ekskresi pada manusia. Baik, Oke, karena mungkin karena nggak ya ada yang tanya berarti udah cukup ya. Mungkin presentasi dari aku cukup sekian. Selanjutnya aku kembali lagi ke Lucky. baik, terima kasih kepada Anissa telah mempresentasikan mengenai peta konsep dan analisis miskonsepsi pada sistem ekskresi manusia. Baik, langsung aja lanjut ke yang materi alat indera manusia. Pada yang mau presentasi, siapa? Ada yang raise hand dari saudari Aku Tiara loh. Damayanti. Baik, terima kasih Tiara. Langsung saja untuk memulai presentasinya, waktu dan air saya persilakan. Baik, sebelumnya, apakah suara aku masuk? Masuk Tiara. Baik, izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Tiara, tapi di bagian ini kosong, nggak ada, tidak ada peta konsepnya. Apa di bawahnya? Benar-benar. Iya, di bawah. Oke, silahkan dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Erna Nur Safitri selaku dosen pengampu mata kuliah analisis IPA sekolah, dan kepada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peta konsep, materi ajar, dan miskonsepsi dari materi sistem indera. Yang pertama ada peta konsep dari sistem indera sendiri. Nah, di sini saya membagi materi menjadi 5. Yang pertama itu sistem indera itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera sentuhan, yang keempat indera pengecap, dan yang kelima indera penciuman. Nah, di dalam indera penglihatan itu ada alat indera yang bernama mata dengan gangguan yang biasanya dialami oleh indera penglihatan itu seperti miopi, hipertropi, presbiopi, dan astigmatisme. Yang kedua itu ada indera pendengaran. Nah, indera pendengaran sendiri alatnya adalah telinga. Gangguan dari indera pendengaran sendiri yang biasanya terjadi itu meatus auditorius, ostitis media, labirinitis, dan ketulian. Yang ketiga itu ada indera sentuhan. Nah, organ atau alat tubuh yang berperan itu adalah kulit. Nah, gangguan yang biasanya dialami oleh indera sentuhan ini ada impertigus, kabies, dan eksim. Selanjutnya ada indera pengecap. Alat dari indera pengecap sendiri adalah lidah. Nah, gangguan yang biasanya dialami oleh indera pengecap itu adalah glostis dan leukoplakia. Yang terakhir itu ada indera penciuman. Alat dari indera penciuman itu adalah hidung. Nah, gangguan yang biasanya dialami oleh indera penciuman itu ada hiposmia, anosmia, parosmia, dan pantosmia. Lalu selanjutnya di sini ada materi ajar. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari sistem indera. Nah, sistem indera ini berfungsi merespons segala sesuatu yang berada di lingkungan luar tubuh. Dan sistem indera ini dikendalikan oleh otak. Lalu di sini mulai masuk indera penglihatan. Nah, alat inderanya tadi kan ada mata. Di sini ada penjelasan umum mengenai mata, lalu ada struktur mata manusia, lalu ada alat tambahan mata. Di sini biasanya itu yang ada di luar mata itu. Lalu ada mekanisme melihat. Yang selanjutnya itu ada gangguan pada mata. Tadi ada rabun dekat atau miopi, hipermetropi atau rabun jauh, presbiopi, astigmatisme, dan katarak. Lalu
Selanjutnya ada indera pendengaran. Nah, alat inderanya itu tadi adalah telinga. Ada penjelasan umum, struktur telinga, lalu ada mekanisme pendengaran. Dan selanjutnya ada gangguan pada telinga, yaitu meatus auditorius, ostitis, labirinitis, dan ketulian. Yang selanjutnya ada indera sentuhan atau peraba. Ini ada kulit, ada penjelasan umum mengenai kulit, lalu struktur dari lapisan kulit, ada 3 tadi. Lalu mekanisme di dalam kita merasakan itu impuls. Yang selanjutnya itu ada gangguan pada kulit. Nah, ini secara umum ya biasanya itu disebabkan oleh mikroorganisme. Lalu ada indera pengecap. Nah, indera pengecap sendiri adalah lidah. Di sini ada pengertian secara umum, lalu struktur lidah, lalu di sini juga ada gambar mengenai bagian-bagian dari perasa dari lidah sendiri. Lalu ada gangguan pada lidah, dan yang selanjutnya ini ada indera penciuman. Di sini ada hidung, di sini ada gambar struktur hidung, lalu penjelasan singkat mengenai pengertian hidung, dan gangguan pada hidung sendiri. Memasuki materi yang selanjutnya adalah miskonsepsi. Di sini saya hanya menemukan 3 miskonsepsi dari 2 jurnal. Yang pertama itu miskonsepsi secara umum. Nah, biasanya ini dialami oleh siswa yang berada di tingkatan sekolah yang masih rendah. Nah, ini miskonsepsinya itu disebutkan bahwa mata mengeluarkan sinar. Jadi, mata itu merupakan alat yang aktif. Namun konsep yang benar itu mata manusia kan dalam melihat itu perlu cahaya. Nah, cahaya dari untuk kita melihat itu tuh didapatkan dari lingkungan sekitar, misalkan dari cahaya matahari atau cahaya lampu, sehingga mata tidak dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Nah, ini sumber yang saya ambil ini dari analisis miskonsepsi siswa kelas 9 pada subkonsepsi sistem indera dengan menggunakan Certainty of Response Index atau CRI. Lalu yang kedua dari jurnal Scientist Education atau jurnal pendidikan sains. Nah, ini judulnya itu pengembangan tes diagnostik untuk mengukur miskonsepsi siswa pada pokok bahasan sistem regulasi manusia untuk SMA kelas 9 semester 2. Yang pertama, siswa beranggapan bahwa ciri-ciri dari organ telinga yaitu terdiri dari 2 bagian, antara lain bagian luar dan dalam. Sedangkan konsep yang benar, telinga itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian luar, tengah, dan dalam. Yang kedua, siswa beranggapan bahwa fungsi telinga adalah sebagai alat pendengaran. Namun, di sini merupakan konsep yang benar. Namun, ada fungsi lain dari telinga, yaitu sebagai alat keseimbangan tubuh. Begitu. Lalu ini ada referensi yang saya gunakan dan daftar gambarnya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas, memberikan saran atau memberikan feedback, saya persilakan. Baik, kepada Saudari Rahmawati, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan maupun saran atau feedback. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya ingin berikan saran aja yang gangguan pada indera mata. Itu mungkin tipe ya, harusnya kan hipermetropi. Maaf sebelumnya Ira, Sedangkan suaranya hiperopi. kecil banget. Oh, Suaranya tidak terdengar apa hanya di saya saja atau teman-teman juga. Iya, Ira, suaranya kecil.
Baik Ira, tidak apa-apa. Apakah mau disampaikan lewat chat, grup, atau mau ganti device di HP? Mungkin sembari Ira itu ya, sembari Ira memberikan pertanyaan di kolom chat maupun ganti device, mungkin di bagian tadi ya Tiara, di bagian-bagian mata itu kan kayak bahasa Inggris gitu ya. Mungkin kalau diberikan ke anak SMP gitu sebaiknya yang bahasa Indonesia saja agar lebih mudah dipahami. Baik, Luki, terima kasih atas sarannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau mengasih feedback atau saran. Izin bertanya, Tiara. Iya, boleh. Tadi bagian miskonsepsi yang akhir itu tadi kan kamu bilang itu benar, maksudnya miskonsepsinya itu benar, tapi ada kekeliruan. Itu maksudnya gimana ya? Yang terakhir tadi. Apa ini? Siswa beranggapan bahwa fungsi telinga adalah sebagai alat pendengaran. Iya. Nah, iya. Baik, izin menyampaikan jawaban. Nah, di sini kan disampaikan bahwa siswa itu hanya beranggapan bahwa fungsi telinga itu hanya sebagai alat pendengaran. Nah, konsep yang benar dan lebih apa ya, lebih valid itu telinga itu sebagai alat pendengaran sekaligus sebagai alat keseimbangan. Begitu. Oke, mungkin soalnya kan kita kan juga nggak tahu ya tesnya kayak gimana. Jadi itu eh, apa ya kayak mengecoh gitu. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Fatma. Yang lain, adakah yang ingin ditanyakan kembali atau baik, Ira, dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Iya, Ya, tadi yang di peta konsepnya itu mungkin ada kesalahan ketik ya, itu mungkin perlu diperbaiki. Jadi yang di gangguan pada penglihatan mata itu kan nulisnya hipertrofi. Nah, itu mungkin bisa diganti jadi hipermetropi, karena hipertrofi itu memiliki pengertian yang berbeda dengan hipermetropi. Kalau hipertrofi itu kayak mengacu pada otot gitu, pembesaran otot. Begitu aja. Terima kasih. baik, terima kasih atas masukannya, Ira. Di sini juga ada tipe yang bagian astigma. Itu harusnya astigmatisme. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada saran? Ayo teman-teman, jika ada yang ingin berikan saran kembali maupun pertanyaan ataupun feedback, masih dipersilahkan.
Baik, berarti tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ditunggu sampai 13.37 ya. Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan 13.37, hal ini berarti pada materi sistem indera, pada teman-teman semua sudah paham, dan semoga di materi sistem ekskresi maupun sistem indera, kita tidak mengalami miskonsepsi materi, sehingga nantinya kita dapat mengajarkan kepada murid-murid kita ya, amin, dapat menjelaskan dengan konsep yang benar. Baik, karena presentasi sudah dilakukan dan tanya jawab maupun feedback telah diberikan kepada teman-teman semua, maka perkuliahan pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah join pada perkuliahan siang hari ini. Tetap semangat ya. Besok sudah mulai kuliah luring lagi. Lebarannya sudah selesai ya teman-teman. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.